Shalom, selamat petang. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada sepanjang minggu ini, yaitu dengan judul Asal Usul Abraham. Dan pada pelajaran hari Minggu tanggal 1 Mei, yaitu keberangkatan Abraham. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, sekali lagi judulnya keberangkatan Abraham. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di mana kita bisa melihat bahwa Abraham dipanggil Allah. Dan terakhir kali Tuhan berbicara kepada seseorang yang tercatat dalam kitab suci adalah dengan Nuh, untuk meyakinkan dia bahwa dia akan membuat perjanjian dengan semua manusia. Di dalam Kejadian 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Dan kita ketahui bahwa banjir besar sudah datang dan melingkupi seluruh dunia, dan Tuhan membuat perjanjian. Ada pelangi yang menyatakan bahwa dunia ini tidak akan lagi dihancurkan oleh air, tetapi ada kasih setia Tuhan dan akan dihancurkan atau akan dibaharui dengan api. Nah, saudaraku yang kasih, kemudian Tuhan dia memanggil Abraham di dalam Kejadian pasal 12, dan dinyatakan di sana bahwa semua bangsa di bumi akan diberkati melalui Abraham. Kita ketahui bahwa cerita tentang Abraham, dia dipanggil oleh Tuhan keluar dari satu tanah atau daerah yang bernama Ur Kasdim. Dan catatan Alkitab menyatakan bahwa Ur Kasdim itu adalah Babel. Dan selanjutnya kita ketahui bahwa Abraham, keluarga mereka itu dikeluarkan oleh Tuhan dari Babel karena mereka itu menyembah berhala atau menyembah Allah lain. Itu dikatakan di dalam Yosua pasal 24 ayat yang kedua. Nah, selanjutnya pada saat Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Babel ini atau Ur Kasdim, maka panggilannya itu adalah pergilah atau pergilah sendiri, pergilah dari diri sendiri. Bahasa Ibraninya leka atau pergilah. Oleh sebab itu Abraham dia harus meninggalkan masa lalunya. Dikatakan di sini, dia harus keluar dari tanah Ur Kasdim. Nah, kita menunjuk di sana bahwa itu juga menyatakan atau di dalam konteks pengorbanan Ishak di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2, di mana di sana ada Gunung Moria, kemudian di mana Ishak dipersembahkan tetapi tidak jadi karena ada domba, anak domba yang dipersembahkan pada waktu itu yang melambangkan Yesus Kristus. Dan kita ketahui bahwa di tanah atau di Bukit Moria ini tempat Raja Salomo membuat baktera. Nah, selanjutnya janji itu digenapi. Keselamatan itu adalah bagi dunia. Di dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa olehmu semua bangsa akan diberkati oleh keturunanmu. Dan akhirnya kita dapati bahwa keturunannya dari Abraham itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, akhirnya di dalam buku Kisah pasal 3 ayat yang ke-25 firman Tuhan menyatakan demikian, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham,
olehmu, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini, di muka bumi akan diberkati. Jadi lewat Yesus semua bangsa diberkati. Oleh sebab itu, lewat kelahiran, kehidupan dan kematian Yesus, maka Dia mendamaikan perseteruan yang terjadi antara bangsa Yahudi yang merupakan keturunan Abraham dan bangsa kafir juga, yang dikatakan lewat perjanjian atau lewat janji yang sudah dibuat lewat Yesus, maka semua orang yang percaya menurut Tuhan mereka itu adalah keturunan Abraham. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, apa yang mungkin Tuhan ingin kita tinggalkan? Kita dipanggil keluar dari Babel, keluar dari pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Mulanya mereka itu menyembah Allah lain, tidak menyembah satu-satunya Allah yang benar, menyembah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudaraku yang kasih, ada begitu banyak sekarang yang tidak mempercayai Tuhan. Tetapi Abraham, dia memberikan satu teladan bahwa dia rela meninggalkan apa saja sehingga dia bisa menjadi satu umat Tuhan dan boleh melahirkan keturunan-keturunan yang banyak dan melahirkan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat manusia. Nah, itulah pelajaran kita pada hari Minggu tentang bagaimana keberangkatan Abraham, dan kita nanti akan melanjutkan pada pelajaran yang berikut. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, amin.